Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, marilah kita lanjutkan pembicaraan tentang pajak. Jadi pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ini bisa kita lihat dari kalau Anda membaca anggaran pendapatan belanja negara atau daerah, maka di sisi penerimaan ada pajak. Nah, pajak oleh karena itu adalah menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan penerimaan pajak? Maka secara teori ada dua cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Cara yang pertama adalah dengan cara intensifikasi. Cara yang kedua adalah dengan cara ekstensifikasi. Intensifikasi adalah upaya untuk meningkatkan pajak dengan mengoptimalkan jenis-jenis pajak yang sudah ada. Jenis pajaknya sudah ada, lalu dioptimalkan. Pajak penghasilan misalnya. Pemerintah sekarang melakukan sosialisasi, mendata siapa saja yang menjadi wajib pajak penghasilan. Maka kemudian mereka diwajibkan untuk mendapatkan mendaftarkan sebagai wajib pajak. Jadi itu intensifikasi. Jenis pajaknya sudah ada, kemudian diintensifkan. Kalau ekstensifikasi itu adalah meningkatkan jumlah pajak dengan membuat jenis-jenis pajak yang sebelumnya belum ada. Awalnya belum ada, sekarang dibuat ada. Dulu tidak ada pajak penerang jalan umum, sekarang dibuat. Itu adalah contoh bahwa ada upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan membuat jenis-jenis pajak yang baru. Kemudian sekarang, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pajak? Ada beberapa pendapat ya, dari beberapa ahli. Misalnya pendapat yang pertama itu dari pendapat ahli mikroekonomi, itu mengatakan bahwa pajak merupakan peralihan uang dari individu kepada pemerintah tanpa imbalan langsung yang dapat ditunjuk. Pendapat lain mengatakan bahwa pajak adalah iuran negara yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat kontrak prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan. Ini adalah pendapat dari Adriani. Jadi kalau kita bandingkan dengan pendapat yang pertama tadi dari perspektif mikroekonomi, maka di sini ada unsur-unsur yang hampir sama. Ada iuran, dasarnya peraturan perundang-undangan, digunakan untuk biaya pengeluaran umum dan sebagainya. Pun demikian dengan pendapat yang ketiga, pendapat dari Pak Rohmat Sumitro. Beliau mengatakan bahwa pajak itu adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai pendorong, penghambat atau untuk mencapai tujuan yang ada dalam bidang keuangan negara. Lagi-lagi ini hampir sama pendapatnya dengan pendapat yang kedua tadi. Demikian juga pendapat Pak Suparman Suman Hamijaya. Beliau mengatakan bahwa pajak adalah iuran wajib yang berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Inilah beberapa pengertian dari para ahli. Kalau kita simpulkan dari pengertian-pengertian itu, maka kita bisa mendapatkan unsur-unsur pajak. Yang pertama, pajak harus berdasarkan undang-undang. Mengapa pajak harus berdasarkan undang-undang? Karena pajak terjadi atau pungutan yang mengakibatkan terjadinya pelimpahan kekayaan. Rakyat harus membayar sejumlah uang kepada negara. Ada peralihan kekayaan, ada peralihan uang. Kalau tidak ada dasar hukumnya, maka peralihan itu bukan pajak. Bisa dikatakan sebagai perampokan, perampasan, dan sebagainya. Oleh karena itu, maka pajak harus ada dasarnya, harus ada dasar hukumnya.
Kalau pajak pusat dasarnya adalah undang-undang, kalau pajak daerah dasarnya adalah peraturan daerah. Mengapa harus ada dasarnya ini? Karena harus ada kesepakatan dari pihak, persetujuan dari pihak yang diminta untuk membayar pajak tersebut. Maka pemerintah tidak perlu bertanya kepada rakyat, maka pemerintah bertanya saja kepada wakil rakyat. Dalam hal ini adalah di tingkat pusat DPR dan di tingkat daerah adalah DPRD. Sehingga bentuk hukumnya, normanya adalah kalau di tingkat pusat itu undang-undang, kalau di tingkat daerah namanya peraturan daerah. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua, tidak ada imbal jasa yang langsung dapat ditunjuk. Artinya, apabila kita membayar pajak, maka kita tidak dapat langsung mendapatkan kontraprestasi. Hari ini jam 9 kita membayar pajak kendaraan bermotor, maka kita tidak langsung mendapat hadiah dari pemerintah. Mendapat hadiah sepeda motor, mendapat hadiah mobil, tidak. Tapi akan diberikan kontraprestasinya beberapa waktu yang akan datang, misalnya dengan jalan raya yang semakin mulus, penerangan jalan yang bagus, dan sebagainya. Unsur yang ketiga dari pajak adalah dapat dipaksakan. Kenapa dapat dipaksakan? Karena kalau tidak dapat dipaksakan, maka orang tidak akan mau membayar pajak. Maka pajak itu harus dapat dipaksakan, harus ada sanksinya. Bisa sanksi administrasi, bisa sanksi pidana. Kemudian unsur yang lainnya adalah bahwa pungutan pajak itu bisa dipungut oleh pemerintah pusat ataupun oleh pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat yang memungut, maka itu namanya pajak pusat. Kalau pemerintah daerah yang memungut, namanya adalah pajak daerah. Dari itulah maka kita bisa tahu bahwa pajak itu harus didasarkan pada undang-undang, tidak ada imbal balik secara langsung, dapat dipaksakan, dan dapat dipungut oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Itu adalah pengertian dari pajak. Yang selanjutnya adalah fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada dua. Yang pertama adalah fungsi budgeter dan yang kedua adalah fungsi reguleran. Fungsi budgeter adalah fungsi pajak untuk mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya. Jadi pajak itu digunakan untuk mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya sebagai pemasukan bagi pemerintah. Yang gunanya tadi untuk membiayai pengeluaran negara, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Itu fungsi budgeter. Tapi ada juga fungsi yang lain, yaitu fungsi reguleran. Fungsi ini tidak digunakan untuk mendapatkan uang, tapi pajak itu digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi pajak tidak digunakan untuk mendapatkan uang, tapi untuk mendapatkan tujuan yang ditetapkan pemerintah. Misalnya, pemerintah ingin mengurangi konsumsi rokok di tingkat masyarakat. Caranya bagaimana? Maka caranya dikenakanlah pajak dengan cara menaikkan cukai rokok. Cukai rokoknya dinaikkan sampai 1000% misalnya. Rokok yang awalnya harganya 15.000 menjadi 150.000 rupiah. Akibatnya maka kemudian orang-orang penggemar rokok itu, perokok-perokok itu kemudian akan mengurangi konsumsi rokoknya. Maka inilah pajak digunakan untuk mengurangi konsumsi rokok. Ini disebut dengan fungsi reguler. Selanjutnya setelah kita tahu pengertian dan fungsinya, maka kita sekarang membahas tentang jenis-jenis pajak. Jenis yang pertama adalah berdasarkan pada wewenang pemungutnya atau pemungutnya, subjek pemungutnya. Ini ada dua. Yang pertama adalah pajak pusat dan yang kedua adalah pajak daerah. Pajak pusat itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak lebih khususnya ya, atau Direktorat Jenderal Bea Cukai. Penerimaan ini nanti akan masuk di dalam anggaran pendapatan belanja negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, untuk membayar gaji pegawai pusat dan sebagainya. Contohnya pajak pusat itu misalnya pajak penghasilan dan seterusnya. Sedangkan kalau pajak itu dipungut oleh pemerintah daerah, maka disebut dengan pajak daerah.
Pajak ini setelah dipungut nanti akan masuk ke APBD, anggaran pendapatan belanja negara, digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, dan sebagainya. Itu adalah pajak daerah. Pajak daerah juga bisa kita bedakan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Contoh-contoh pajak provinsi misalnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan air, pajak rokok, biaya balik nama kendaraan bermotor, dan seterusnya. Sedangkan pajak kabupaten kota misalnya pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak berjalan, dan sebagainya. Kemudian secara teknis administratif, pajak dibedakan menjadi dua. Ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pemungutannya secara berkala atau periodik. Pemungutannya didasarkan pada KOHIR, ketetapan dari pemerintah. Beban pajak ini dalam pajak langsung itu tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Jadi kalau ada seorang wajib pajak, kemudian dia dibebankan kewajiban pajak, kemudian dia mengalihkan pada pihak lain, maka tidak bisa. Karena dia sudah ditetapkan sebagai wajib pajak atas pajak itu. Misalnya pajak penghasilan. Orang yang menjadi wajib pajak penghasilan adalah orang yang sudah punya penghasilan kena pajak. Maka ketika dia diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan, maka dia tidak bisa mengalihkan kepada pihak lain. Atau juga pajak bumi bangunan. Siapapun orangnya yang menikmati, yang memiliki, yang mengambil manfaat atas suatu bumi bangunan, maka dia wajib membayar pajak. Maka dia tidak boleh mengalihkan kepada pihak lain. Ini adalah pajak langsung. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya dilakukan tidak secara periodik. Tapi kalau dipungut itu karena ada suatu peristiwa atau ada suatu perbuatan, atau dalam bahasa pajak dikenal dengan istilah tatbustan, suatu keadaan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak. Seseorang membeli barang di toko, maka itu adalah tatbustan, sehingga orang itu wajib membayar pajak yang disebut dengan pajak penjualan, dan seterusnya. Maka inilah beda antara pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kalau pajak langsung dasarnya pada KOHIR, kalau pajak tidak langsung dasarnya pada tatbustan. Pajak langsung dibayarkan secara periodik, secara berkala. Tapi kalau pajak tidak langsung dibayarkan tidak secara periodik atau tidak secara berkala. Di samping pajak ada istilah lain namanya retribusi. Retribusi itu adalah pemungutan dari negara kepada rakyat, di mana kontraprestasinya itu bisa dinikmati secara langsung oleh si pembayar retribusi. Jadi retribusi itu bedanya dengan pajak adalah kalau pajak kontraprestasi atau imbal jasanya itu tidak dinikmati secara langsung, tetapi kalau retribusi itu kontraprestasinya atau imbal jasanya dinikmati secara langsung. Retribusi itu ada 3. Ada yang pertama jasa umum, jasa usaha, dan perizinan. Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Jadi pemerintah itu menyediakan jasa-jasa yang kaitannya dengan kemanfaatan umum. Maka kalau masyarakat itu menikmati pelayanan itu, maka dia harus bayar retribusi. Misalnya pelayanan kesehatan, masyarakat pemeriksaan kesehatan di puskesmas, pelayanan sampah, pemakaman, dan lain-lain. Jadi yang ada kaitannya dengan kepentingan umum itu adalah retribusi jasa umum. Lalu ada retribusi jasa usaha. Ini adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil, karena pada dasarnya dapat disediakan oleh pihak swasta. Misalnya ada orang mempunyai penginapan, maka dia harus bayar retribusi jasa usaha. Ada orang punya toko, maka dia harus bayar retribusi toko, dan sebagainya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah retribusi perizinan.
yaitu pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah kepada pribadi atau badan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya, retribusi perizinan itu adalah kalau kita membangun rumah, kita harus mengajukan izin untuk mendirikan bangunan, IMBP. Maka ketika kita mengurus IMB itu, kita harus membayarkan retribusi. Kemudian kalau kita mempunyai usaha angkutan umum, kita harus mengajukan izin trayek Jogja Magelang misalnya, atau Jogja Ponorogo, maka kita harus membayar retribusi. Ada istilah lain selain retribusi, yaitu sumbangan. Sumbangan itu adalah jenis pungutan yang memiliki jasa timbal balik, namun hanya untuk sekelompok orang. Jadi misalnya kita membayarkan sumbangan wajib untuk perawatan dan pemeliharaan jalan. Setiap kita membayar pajak kendaraan bermotor, kita juga diwajibkan membayar wajib perawatan dan pemeliharaan jalan. Jadi yang membayar itu adalah sekelompok orang yang hanya mempunyai kendaraan saja. Yang tidak mempunyai kendaraan, maka dia tidak perlu membayar sumbangan ini. Demikian materi kita tentang pengertian, fungsi, dan jenis-jenis pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.